Bismillah. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Misteri J779. Untuk kisah kali ini melanjutkan dari kisah sebelumnya, sebuah cerita misteri yang berjudul Janin Siluman. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang selanjutnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Okelah, nggak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selanjutnya. Bi Saidah yang mendengar suara Wilona yang mengeluh menahan rasa sakit, segera ia menuju ke kamarnya. Belum sempat Bi Saidah melangkah masuk ke kamar Wilona, secara tiba-tiba kakinya tersandung oleh sebuah kaki yang melintangi langkahnya. Seketika tubuhnya yang gempal itu terampas ke lantai, menimbulkan suara yang cukup keras. "Aduh, edan tenan iki," ujar Bi Saidah, seraya pelangap-pelongok mencari penyebab ia terjatuh. Namun tak terlihat yang ia cari. "Ada apa, Bi? Kenapa Bibi bisa jatuh begitu?" tanya Wilona, yang secara tiba-tiba sudah di ambang pintu kamar. "Entahlah Nyonya, tadi sepertinya ada kaki yang menghalangi langkah Bibi. Tapi entah itu kaki siapa ya Nyonya. Ayo Bi, cepat bangun. Mungkin Bibi salah lihat saja. Atau Bibi kecapean sudah kerja seharian." Wush. Secara tiba-tiba ada hembusan angin yang cukup kencang yang mengarah ke arah Bi Saidah dan Wilona. "Bi, itu tadi apa ya?" tanya Wilona, seraya memegangi perutnya. "Entahlah Nyonya, Bibi tidak tahu. Ayo Nyonya, sebaiknya masuk ke kamar saja," ajak Bi Saidah, seraya bangun dari lantai. "Ada apa Bi?" tanya Arya Wijaya, yang secara tiba-tiba sudah berada di belakang mereka. "Nggak apa-apa Tuan, Bibi hanya terpeleset saja karena buru-buru sewaktu mendengar suara Nyonya mengerang kesakitan," jawab Bi Saidah. "Bibi nggak apa-apa. Apa ada yang sakit? Apa perlu saya panggil Dokter Tejo ke sini?" tanya Arya Wijaya, yang begitu khawatir. Betapa tidak, sejak kedua orang tuanya meninggal, Bi Saidah ini sudah dianggapnya seperti orang tuanya sendiri. "Nggak perlu Tuan, benaran Bibi nggak apa-apa. Ayo Nyonya, cepat masuk ke dalam kamar. Bibi bilang tadi Wilona kesakitan lagi ya? Apa ada masalah dengan kandungannya Bi?" tanya Arya Wijaya. Begitu Bi Saidah sudah berlalu. "Iya Mas, tadi beberapa kali si Dede ini menendang perut Mama begitu keras," jawab Wilona, seraya mengelus-ngelus perutnya. Arya Wijaya berjongkok di hadapan Wilona, seraya mengelus-melus perut istrinya yang sudah sangat membesar karena ulahnya. "Adek sayang, anak papa yang baik, jangan nakal ya. Kasihan tuh mamanya kalau adiknya nakal," ujar Arya Wijaya, seraya mencium perut Wilona. Namun secara tiba-tiba kepala Arya Wijaya terlonggak beberapa senti dari perut Wilona. Entah mimpi atau ilusi, yang jelas Arya bisa merasakan si bayi yang ada di dalam perut Wilona meninju wajahnya begitu keras. Arya Wijaya menggeleng-gelengkan kepalanya, menahan rasa sakit. "Ada apa Mas? Kok Mas Arya seperti kesakitan begitu?" tanya Wilona. Nggak apa-apa Ma, tiba-tiba saja kepala Mama terasa pusing begini. Kenapa ya?" "Ayo Mas, cepat ganti pakaian terus mandi dan istirahat." Arya masih memikirkan kejadian yang barusan ia alami. Tadi itu apa ya? Masa iya bayi di dalam kandungan bisa meninju wajahku dengan keras? Tanya hati Arya Wijaya. Sementara itu di kamar bagian belakang. "Ada apa Pak E? Kok mukanya pucat begitu?" tanya Saidah ketika melihat suaminya Pak Komar yang terlihat sangat gelisah. Pak Komar tak menjawab pertanyaan istrinya. Segera ia meraih gelas yang ada di atas meja dan mengisinya penuh dengan air putih. Dalam hitungan detik, isi gelas yang cukup besar tersebut habis tak tersisa.
Saidah semakin penasaran dengan sikap Pak Komar. "Pak E, ada apa? Ayo cepat cerita." "Buni, tadi sewaktu Pak E akan mengunci pintu belakang, Pak Ne melihat ada 2 orang berdiri di sana. Ya, buru-buru saya kunci pintu belakang dan bergegas mengunci pintu depan. Tapi Buni, di dekat pintu gerbang juga ada 2 orang yang berjaga di sana. Terus saya lihat dari arah jendela di samping rumah juga ada beberapa orang yang berdiri di sana," jawab Pak Komar dengan setengah berbisik. "Aduh Pak E, jangan-jangan itu komplotan rampok yang akan menyatuni rumah ini. Cepat Pak E lapor ke Pak Arya sekarang juga." Pak E, emangnya Gimin kemana? Dia nggak kelihatan juga di pos depan," tanya istrinya Pak Komar. "Aduh Buni, satu-satu kalau bertanya. Pak E bingung mau jawab yang mana dulu." "Ya udah, jawab dulu. Di mana Mang Gimin sekarang?" "Pak Gimin tadi sore izin ndak masuk kerja karena demam Buni." Yowis. Sekarang juga Bapak E lapor ke Pak Arya cepat." Tunggu dulu Buni. Sepertinya ndak perlu lapor ke Pak Arya. Soalnya orang-orang itu sepertinya tidak berniat jahat dan aneh. Dari mana Pak E tahu kalau orang-orang itu tidak berniat jahat? Terus anehnya di mana toh?" "Buni, anehnya itu orang-orang yang Pak E lihat berpakaian serta berpenampilan kayak prajurit zaman dulu. Ya, seperti prajurit kerajaan gitu loh Buni. Kalau Pak E perhatikan, mereka sepertinya sedang menjaga rumah ini. Aduh, Buni jadi penasaran Pak E. Ayo kita lihat." "Ndak usah Buni, sebaiknya kita tidur saja. Ini kan sudah malam. Besok kita kerja toh," jawab Pak Komar seraya mengunci pintu kamarnya. Sementara itu di sisi lain, Arya Wijaya terlihat sedang memikirkan sesuatu. Di benaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang tak sanggup ia temukan jawabannya. Dewi Rengganis, sosok pria yang mirip raja-raja zaman dulu, serta bayi yang meninju wajahku tadi. Ada apa ini? Sudahlah, anggap saja ini hanya ilusi serta mimpi belaka, bisik hati Arya Wijaya yang mencoba melupakan rentetan peristiwa yang dianggapnya tak masuk akal. Esok paginya, di kantor, Arya Wijaya terlihat begitu lesu dan lemas karena kurang tidur akibat memikirkan kejadian yang dialami oleh istrinya hampir 2 pekan terakhir ini. Sepanjang hari pikirannya tak bisa ia konsentrasikan. Ia sangat gelisah dan takut jika terjadi sesuatu kepada calon anaknya. Ia sangat berharap sang anak akan terlahir dengan selamat, yang nantinya akan menjadi generasi penerusnya. Sementara itu di sisi lain, "Mbah, gimana? Berhasilkah Mbah mengirimkan guna-guna ke istrinya Arya?" tanya seorang pria yang berumur kisaran 30 tahun. "Maafkan saya Pak, saya gagal mengirimkan guna-guna ke rumahnya Pak Arya. Ada kekuatan yang sangat besar yang melindungi rumahnya Pak Arya. Mbah saja hampir tewas semalam karena serangan saya berbalik menyerang ke Mbah." "Ya sudah Mbah, kita atur lagi rencana baru," ujar sosok pria tersebut sembari berbisik ke arah indera pendengaran Mbah Jambrong. Mbah Jambrong manggut-manggut, tanda ia mengerti. "Rencana baru Bapak benar-benar top tier. Mbah yakin bisa melakukan tugas itu. Jadi sasaran kita berikutnya langsung ke Pak Arya ya Pak?" tanya Mbah Jambrong. Waktu terus berjalan. Tak terasa jam telah menunjukkan pukul 3 sore. "Kemana saja kamu Aryo? Hampir seharian tidak terlihat di kantor," ujar Arya Wijaya ketika melihat sosok Aryo, adik bungsunya yang baru saja tiba di kantor. "Maaf Kak Arya, tadi saya keluar menemui klien perusahaan yang akan memperpanjang kontrak kerjasama dengan kita," jawab Aryo sedikit salah tingkah. "Ya sudah, jangan lupa nanti datang ke kantor saya. Ada yang perlu kita bicarakan," jawab Arya. "Aduh, jangan-jangan Kak Arya mau meminta laporan keuangan bulan ini," bisik hati Aryo yang terlihat cemas. Senjata malam
menghiasi langit di ufuk barat. Lampu-lampu di jalanan kota mulai memancarkan sinar redupnya, bertanda siang akan berganti dengan malam. Arya Wijaya melirik ke arah jam yang ada di pergelangan tangannya yang telah menunjukkan pukul 9 malam. Segera ia mempercepat laju mobilnya. Entah mengapa, sejak sore tadi perasaan tidak enak bersarang dalam hatinya. Rasa rindu kepada istrinya sudah tak tertahankan lagi. Di sebuah tikungan ruas jalanan yang sepi, secara tiba-tiba ada sekelebatan bayangan hitam yang menghalangi pandangan matanya. Dengan refleksnya, kakinya menginjak pedal rem, namun terlambat. Entah bagaimana ceritanya, secara tiba-tiba mobilnya menabrak buntut sebuah mobil tronton yang mengangkut alat berat. Benturan yang sangat kuat itu membuat bagian depan mobilnya ringsek dan hancur. Sejenak, Arya masih bisa merasakan rasa sakit di bagian kakinya. Namun beberapa detik kemudian, pandangan matanya memudar dan tak ingat apa-apa lagi. Sementara itu di sisi lain, Wilona merasakan sakit yang teramat sangat di bagian perutnya. Wajahnya yang cantik menautkan rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Pak, cepat kasih kabar ke Tuan Arya. Sepertinya Nyonya mau melahirkan. Iya, Buni, sabar. Keringat dingin membasahi wajah Pak Komar. Kebingungan yang sangat hebat melanda dirinya. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Sudah beberapa kali ia berusaha menghubungi Arya Wijaya untuk mengabarkan bahwa Wilona sudah siap untuk melahirkan. Akan tetapi, tuannya itu tak pernah menjawab panggilannya. Aduh, Tuan Arya ini kemana? Dari tadi ditelepon kok nggak diangkat-angkat, gerutu Pak Komar. Ya sudah, aku hubungi lagi. Semoga kali ini ada jawaban. Aduh, lagi-lagi nggak ada jawaban. Ya udahlah, aku telepon rumah sakit saja untuk menjemput Wilona. Tangan keriput Pak Komar sibuk mencari nomor rumah sakit terdekat. Ini dia rumah sakit yang paling dekat, bisik hati Pak Komar. Namun, ketika nomor tersebut ia panggil, seketika itu juga jaringan telepon mengalami gangguan. Tak ada nada sambung, yang terdengar hanya kesenyapan saja. Beberapa detik kemudian, Pak Komar merasakan ada tiupan angin yang menyolok masuk ke dalam rumah. Hingga gorden besar di ruangan tamu nampak bergoyang-goyang gelisah. Bahkan saking kuatnya tiupan angin, lampu kristal yang tergantung di tengah-tengah ruangan pun ikut bergoyang-goyang. Sementara tumpukan koran dan majalah berterbangan ke sana kemari tak tentu arah. Ya Allah, apa yang akan terjadi di rumah ini? Ujar lelaki menjelang senja itu dengan raut wajah yang memucat. Sekujur tubuhnya merinding, sementara mertuanya terus menyebut nama Tuhan agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Tapi untunglah, angin yang berhembus itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Dalam keadaan bingung, Pak Komar masih diam mematung. Ia tak percaya niat tulusnya ini tidak berjalan sewajarnya. Pak Komar tak ingin berdiam diri. Segera ia berlari menuju ke arah garasi untuk menyiapkan mobil. Akan tetapi, lagi dan lagi, keanehan lain terjadi di hadapannya. Jantung Pak Komar seolah-olah berhenti memumpahkan darah ke sekujur tubuhnya. Sementara, kedua bola matanya terbuka sempurna. Betapa tidak, secara tiba-tiba ia menyaksikan kemunculan sosok-sosok yang sangat aneh. Mereka mirip prajurit kerajaan tempo dulu. Bayangan mereka nampak jelas terlihat dari balik kaca jendela besar yang ada di ruangan tamu. Mereka seperti berjaga-jaga di luar. Itu kan sosok yang aku lihat beberapa malam yang lalu, bisik hati Pak Komar. Beberapa saat kemudian, samar-samar Pak Komar mendengar suara jeritan pilu Wilona dari lantai 2 atas. Suara perempuan yang tengah merintih-rintih kesakitan terdengar jelas oleh Pak Komar. Di tengah kepanikan dan rasa takut yang melanda hati Pak Komar, sejenak ia tersadar ada 2 nyawa yang harus segera ia tolong
Komar tak peduli lagi dengan keanehan-keanehan yang ia alami. Setengah berlari, Pak Komar segera menuju ke lantai 2, menuju ke kamar Winona. Setibanya ia di depan pintu kamar majikannya, mendadak suasana berubah menjadi senyap, seolah-olah tak terjadi apapun. Pak Komar memegang gagang pintu kamar. Ia bermaksud ingin membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi di dalam sana. Namun niatnya itu ia urungkan. Ia berpikir, tak sopan rasanya jika ia berada di dalam kamar majikannya. Apalagi majikannya tengah dalam proses persalinan. Sadar kalau tindakannya sudah tepat dan benar, dengan tidak masuk ke dalam kamar, ia pun memutuskan untuk menunggu di luar, seraya bersandar pada dinding. Pak Komar mencoba menajamkan indera pendengarannya untuk menyimak suara-suara dari dalam kamar. Akan tetapi, aneh, kok sunyi senyap begini ya? Bahkan suara Bune tak terdengar sedari tadi. Apa terjadi sesuatu di dalam kamar ya? Bisik hati Pak Komar. Bune, Bune, panggil Pak Komar pelan. Beberapa kali Pak Komar memanggil istrinya, tapi tak kunjung ada jawaban. Sadar kalau telah terjadi sesuatu di dalam sana, tanpa memikirkan adat kesopanan, segera ia meraih handle pintu, lalu mendorong pintu itu dengan pelan. Setelah pintu terbuka, apa yang terjadi? Pak Komar terbelalak menyaksikan keadaan di dalam kamar. Ia melihat istrinya tergolek pingsan di atas lantai. Entah apa yang terjadi dengan perempuan yang ia sayangi itu. Ia memang tidak bisa berpikir lebih jauh. Meski begitu, ia bisa menarik napas lega, karena yang nampak di hadapannya, Winona tertidur dengan pulas dengan bayi mungil yang ada di sisinya. Akan tetapi, tak ada setetes darah pun di sekitar tempat tidur itu, seperti layaknya sebuah persalinan. Bahkan, tempat tidurnya pun dalam keadaan yang tertata sangat rapi. Tak hanya itu saja, yang nampak di mata Pak Komar, Winona juga nampak jauh lebih cantik. Wajahnya bersinar, walaupun tanpa polesan bedak dan lipstik. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bayi mungilnya. Ya, bayi itu nampak lebih putih bersih dan ukurannya besar sekali. Si bayi pun sudah dibedong sedemikian rupa, layaknya perlakuan yang diberikan oleh para perawat di rumah sakit. Melihat semua itu, kepanikan dan ketakutan yang sedari tadi menguasai jaringan syarafnya seketika mengendur. Bahkan bibirnya yang kering pun mulai menyungikan seulas senyuman. Dalam hati, Pak Komar pun berkata, Bune benar-benar luar biasa. Aku tak menyangka kalau dia bisa membantu proses persalinan Ibu Winona. Bahkan, dia bisa mengerjakan segala-galanya dengan sempurna. Ruangan ini begitu bersih dan rapi. Bahkan tak ada setitik noda darah pun di tempat tidurnya Ibu Winona. Wah Bune, kamu benar-benar hebat, bisik hati Pak Komar seraya menatap sekeliling kamar. Tapi mengapa Bune bisa jatuh pingsan begini ya? Apakah ia kelelahan? Atau apa ada hal lain yang telah menimpanya? Bune, Bune, bangun Bune. Berulang-ulang kali Pak Komar memanggil istrinya, namun tak kunjung sadar juga. Segera Pak Komar bangun seraya mengambil satu botol minyak kayu putih yang terletak di atas meja rias Winona. Setelah beberapa kali botol kecil itu ia ciumkan ke hidung Saidah, akhirnya wanita yang ia sayangi itu pun tersadar. Anehnya, Saidah langsung menangis seraya memeluk tubuh Pak Komar. Kenapa kamu menangis, Bune? Tanya Pak Komar yang terlihat bingung. Aku takut, Pak Lah, takut kenapa, Bune? Apa ada masalah dengan Ibu Winona? Iya, Pak Ibu Winona. Dia kenapa, Bune? Pak lihat Ibu Winona baik-baik saja. Bukannya Bune sudah berhasil mengurusi persalinannya? Pak benar-benar bangga sama Bune. Saidah mengangkat wajahnya seraya menyeka air matanya. Ia tatap lekat-lekat wajah suaminya.
Tanpa bisa memahami perasaan istrinya, dengan nada lega, Pak Komar pun malah berkata, "Coba, Bune lihat itu. Ibu Wilona tertidur dengan pulas sekali. Demikian juga dengan bayinya. Mereka nampak sehat dan baik-baik saja. Jadi, kenapa Bune harus nangis?" ujar Pak Komar. Perempuan parubaya itu seperti baru terjaga dari mimpinya. Perlahan namun pasti, ia bangun dari duduknya sembari memandang ke arah tempat tidur majikannya. Ia pun terperangah melihat sang nyonya yang nampak tertidur pulas bersama sang bayi. Aneh, kenapa tempat tidur Ibu Wilona begitu bersih dan rapi? Bahkan sprei yang berwarna putih ini tak ada noda sedikit pun. Bayinya juga sudah dibedong. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Bisik hati Bi Saidah. Demi Tuhan, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, ujar Saidah seraya menutup mulutnya dengan menatap nanar ke arah Wilona. Saidah segera menarik tangan suaminya agar segera meninggalkan kamar itu, karena dirinya tak mau mengganggu ketenangan tidur Ibu Wilona dan bayinya. "Ini bukan Bune yang melakukannya, Pak E," ujar Saidah begitu mereka berdua sudah berada di luar kamar. "Lantas siapa Bune?" Kegugupan melanda Saidah. Ia seperti bingung memilih kata-kata untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Orang aneh itu, Pak E," ujar Saidah yang terdengar gugup. Orang aneh yang gimana maksud Bune?" tanya Pak Komar dengan kening yang mengkerut semakin mendalam. Saidah menarik napas panjang setelah berhasil menenangkan diri. "Tadi Pak E, Bune lihat ada orang-orang aneh yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Ibu Wilona. Sewaktu saya berusaha menenangkannya, mereka itu seperti dayang-dayang atau pelayan keraton tempo dulu. Bune yakin mereka lah yang telah membantu persalinan Ibu Wilona. Bune sama sekali tidak melakukannya, Pak E," ujar Saidah dengan bibir yang bergetar. Seketika, wajah Pak Komar berubah tegang, sementara kuduk-kuduknya berdiri meremang. "Lantas siapa orang-orang itu?" tanya Pak Komar seraya menatap tajam ke arah istrinya. Saidah menggeleng-geleng pelan dengan wajah semakin memucat. "Mana Bune tahu, Pak E. Mereka datang tiba-tiba, tidak tahu dari mana. Jumlahnya sekitar ada 5 orang. Lantas, apa yang mereka lakukan kepada Ibu Wilona?" Kembali, Saidah menggeleng-gelengkan kepalanya. Hanya sesaat setelah mereka datang, Bune pingsan. Bune takut sekali, sebab mereka datang seperti hantu, Pak E, jawab Saidah dengan tubuh yang masih gemetaran. Kini mengertilah Pak Komar mengapa saat ia tadi bermaksud melihat keadaan di dalam kamar Wilona, suasana begitu senyap. Bisa jadi ketika itu persalinan Ibu Wilona memang sudah selesai. Tapi ini aneh, mengapa persalinan itu bisa begitu cepat? Padahal sewaktu aku di bawah tadi masih terdengar jelas suara Wilona yang merintih-rintih kesakitan, batin Pak Komar. Segala rentetan peristiwa itu memang berlangsung sangat cepat. Sebab itulah sulit sekali bagi Pak Komar untuk percaya begitu saja. Akan tetapi, itulah yang terjadi saat ini. Apakah Ibu Wilona tahu dengan kedatangan orang-orang aneh itu, Bune? Entahlah, Pak E. Bune juga tidak bisa memastikannya. Aneh sekali, siapa sebenarnya mereka itu? Ujar Pak Komar seraya menautkan kedua alisnya yang tipis. Pelat namun pasti, ingatan Pak Komar mulai pulih. Bukankah tadi aku juga melihat bayangan orang-orang aneh yang berkeliaran di luar rumah? Iya, orang-orang yang berpenampilan seperti prajurit kerajaan tempo dulu. Apa ada kaitannya dengan 5 orang dayang dari keraton tadi?
Pusing. Gerutu Pak Komar. Pak, kok ngelamun? Mikirin opo toh? Pak, apa mungkin ini ada kaitannya dengan mimpi-mimpi yang sering dialami oleh Ibu Wilona ya? Ujar Saidah memecah lamunan Pak Komar. Mimpi apa meneh Bune? Tanya Pak Komar. Itu loh Pak Ibu Wilona pernah bercerita seringkali ia bermimpi didatangi oleh seorang pangeran atau raja dari zaman dulu. Apakah orang-orang itu ada juga kaitannya dengan mimpi Ibu Wilona ya Pak Mungkin memang ada sesuatu yang tidak kita pahami di balik semua peristiwa ini Bune. Tapi yang paling penting sekarang Bune, jangan sampai Ibu Wilona tahu dengan peristiwa persalinannya yang aneh dan misterius itu. Katakan saja bahwa persalinan itu Bune lah yang melakukannya. Kan sewaktu kita tinggal di kampung, Bune memang pernah jadi dukun beranak kan? Ujar Pak Komar seraya menatap tajam ke arah istrinya. Berarti Bune harus berbohong dong Pak Jawab Saidah dengan polosnya. Pak Komar menghela napas berat. Ini demi kebaikan Bune, kata Pak Ustadz. Berbohong untuk kebaikan itu hukumnya halal Bune. Coba Bune bayangkan bagaimana perasaan Ibu Wilona kalau sampai ia tahu bahwa persalinannya itu ditangani oleh manusia-manusia yang aneh, yang entah dari mana datangnya. Jiwanya pasti akan sangat terguncang Bune. Bune ngerti kan? Ujar Pak Komar. Saidah manggut-manggut tanda mengerti. Akhirnya ia sepakat dengan suaminya untuk merahasiakan peristiwa itu. Perbincangan Pak Komar dan istrinya terhenti sejenak ketika terdengar suara dering telepon di ruangan tamu. Dengan agak bingung, Pak Komar segera bergegas melangkah ke lantai bawah untuk menjawab panggilan. Aneh, tadi jaringan telepon rumah ini rusak, tapi kok sekarang bisa hidup lagi ya? Gerutu Pak Komar. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Benar ini kediamannya Bapak Arya Wijaya? Benar Pak. Ada apa ya Pak? Kami dari kantor kepolisian ingin mengabarkan Bapak Arya Wijaya sekarang berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Maaf Pak, di mana Bapak Arya Wijaya dirawat? Di rumah sakit umum di Sudirman Pak. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ada apa Pak Tanya Saidah yang sudah tepat berada di belakang Pak Komar. Tuan Arya Bune, dia kecelakaan. Sekarang beliau berada di rumah sakit, jawab Pak Komar. Saidah tersentak kaget. Sebagai seorang perempuan yang telah kenyang makan asam garam kehidupan, nalurinya jelas mengisyaratkan suatu firasat buruk yang akan terus terjadi di tengah-tengah rumah tangga majikannya. Namun ia tak dapat menggambarkan seperti apa kelak keadaan buruk itu akan terjadi. Beberapa hari kemudian, walaupun dengan perasaan hancur lebur, Arya Wijaya harus mengumpulkan kepingan-kepingan semangatnya. Setelah ia menyadari kalau salah satu kakinya harus ia relakan, kecelakaan yang ia alami mengharuskan salah satu kakinya diamputasi. Ia masih tersenyum ketika Saidah dan Pak Komar mengabarkan kalau Wilona sudah melahirkan. Anak tuan laki-laki, tampan sekali seperti ayahnya, ucap Pak Komar ketika sore itu ia membesuk Arya Wijaya. Syukurlah. Bagaimana dengan keadaan ibunya? Tanya Arya Wijaya sambil tersenyum walaupun senyuman itu ia paksakan. Nyonya baik-baik saja tuan, jawab Saidah yang sedari tadi tak kuasa menahan derai air matanya. Mbak Saidah tak usah sedih melihat keadaan saya. Yang paling penting, saya sangat senang sebab kalian berdua sudah bisa mengurusi persalinan istri saya. Rasanya saya sangat berhutang budi kepada kalian berdua sebab kalian telah menggantikan peran saya di saat yang sangat genting. Oh ya, di rumah sakit mana Wilona melahirkan? Tanya Arya Wijaya. Pak Komar dan istrinya bagai disambar petir
Mendengar pertanyaan tadi, mereka berdua memang belum menyiapkan jawaban apa-apa untuk mengatasinya. Akhirnya mereka berdua pun saling pandang, sebab tak tahu harus menjawab bagaimana. "Mengapa kalian tak menjawab pertanyaanku?" Kalian pasti lupa rumah sakitnya ya?" duga Arya ketika melihat pasangan suami istri itu yang nampak kebingungan. Benar Tuan," jawab Pak Komar. Ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia sadar sepenuhnya bahwa kejadian aneh tersebut harus tetap ia rahasiakan. Arya Wijaya tersenyum sebab merasa jendaka melihat keluguan kedua pembantunya itu. Ia sama sekali tak berprasangka macam-macam. "Ya nggak apa-apa kalau kalian berdua lupa. Yang paling penting, anak dan istri saya baik-baik saja." "Oh ya Tuan, apa Den Bagus sudah diberi nama?" tanya Saidah. "Aku dan Wilona sudah sepakat memberi namanya Abimana Wijaya." "Wah, gagah sekali namanya Tuan. Sangat cocok dan pas dengan paras tampannya anak Tuan," ujar Bik Saidah. Arya Wijaya tersenyum mendengar ucapan Bik Saidah. "Bi, apa Wilona sudah tahu dengan keadaan saya?" "Belum Tuan, kami belum siap memberitahunya." Arya Wijaya tertegun sejenak. Ia menarik napas berat. Ia tahu 3 hari lamanya ia berada di rumah sakit. Tapi mengapa belum juga ada yang kasih kabar kepada Wilona? Mengapa Wilona tidak berusaha untuk mencari tahu keberadaan diriku? Apa ia marah kepadaku? Bisik hati Arya. "Menurut saya, memang sebaiknya Nyonya jangan tahu dulu keadaan Tuan. Mengingat keadaan Nyonya saat ini masih sangat lemah," ujar Bik Saidah, seolah bisa membaca kegundahan hati majikannya. Arya Wijaya tersentak dari kebodohannya. Baru ia menyadari apa yang dikatakan oleh Bik Saidah itu memang sangat tepat. Mengingat Wilona baru beberapa hari yang lalu baru saja melahirkan. Tentu saja fisiknya masih sangat lemah. Setelah Pak Komar berlalu dari ruangan PPIP tersebut, beberapa saat kemudian pintu kamar itu pun diketuk oleh seseorang. "Masuk," ujar Arya Wijaya. Arya tersenyum ketika Dokter Fatimah tepat berada di sisinya. "Aku sudah 3 hari loh Pat dirawat di rumah sakit ini. Kamu kok baru besok sekarang sih?" ujar Arya cemberut, layaknya anak kecil. "Sembarangan kamu kalau ngomong. Setiap hari aku datang ke sini. Tapi ya itu, tamunya belum ciuman. Jadi ya nggak bisalah saya mau masuk ke sini," jawab Dokter Fatimah. Iya maaf, aku percaya kok." "Arya, gimana ceritanya? Kok bisa kamu mengalami kecelakaan begini?" tanya Dokter Fatimah. "Entahlah Pat, kejadiannya begitu cepat. Waktu itu aku mendapatkan pesan dari Wilona yang mengabarkan kalau perutnya terasa sakit. Karena khawatir, aku pun segera bergegas menuju ke rumah. Mobil pun aku lajukan kencang sekali. Hingga saat di ruas jalan di tikungan, aku tetap tak menurunkan kecepatan. Tapi sialnya, ternyata rem mobilku blok," ujar Arya berbohong. Padahal kejadian yang sebenarnya penyebab utamanya karena ada bayangan hitam yang menghalangi pandangan matanya. "Tapi kamu hebat juga loh, bisa selamat dari kecelakaan maut itu. Apalagi dengan kondisi mobilmu yang terbakar cukup hebat, yang hanya menyisakan kerangka besinya saja," jawab Dokter Fatimah. "Apa? Mobilku terbakar?" jawab Arya yang tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. "Iya Arya, bahkan masuk berita utama di koran-koran. Waktu ditemukan oleh para warga, kamu tergeletak sekitar 200 meter dari kebakaran itu." Arya Wijaya mengkerutkan keningnya, seolah-olah ia sedang mengingat sesuatu. Samar-samar, sebagian ingatannya itu pun pulih. Benar, sebelum mataku tertutup, aku sempat melihat ada beberapa orang yang berpakaian aneh yang menuju ke arahku. Seperti prajurit kerajaan zaman dulu.
Ucap hati Arya, seraya mendalikan matanya ke atas langit-langit ruangan tersebut. Arya, kamu lagi mikirin apa sih? Ujar Dokter Fatimah membuyarkan lamunannya. Nggak apa-apa, Pat. Oh ya, Pat, aku mau tanya. Di rumah sakit mana Wilona melahirkan? Tanya Arya. Akan tetapi Dokter Fatimah nampak bingung mendengar pertanyaan dari Arya Wijaya. Melahirkan? Bukannya 2 minggu lagi ya waktunya Wilona melahirkan? Jawab Dokter Fatimah. Mendengar jawaban Fatimah, Arya hanya tersenyum. Ia yakin sahabatnya itu sedang bermain-main dengan dirinya. Arya Wijaya menatap tajam ke arah wajah Dokter Fatimah. Akan tetapi, ia tak menemukan candaan di radu wajah tirusnya. Jadi kamu belum tahu ya kalau Wilona sudah melahirkan 3 hari yang lalu? Ujar Arya Wijaya. Sudah melahirkan? Kok aku nggak dikasih kabar ya oleh Wilona atau orang-orang yang ada di rumahmu? Ujar Dokter Fatimah dengan ekspresi wajah yang cemberut. Masa sih Wilona belum kasih kabar, Pat? Tidak pernah, Arya. Bahkan nomor HP-nya pun tidak aktif. Ya, mungkin fisiknya masih lemah, Pat. Soalnya kata Pak Komar, bayi yang ia lahirkan sangat besar. Kalau soal 2 pembantu saya, ya kamu harap maklum lah. Mereka kan sudah berumur, sudah senja, dan sedikit pikun. Tadi saja aku tanya, di mana rumah sakit tempat Wilona bersalin? Malah mereka berdua tidak tahu. Ujar Arya, seraya tersenyum tipis. Ya sudah, nanti sepulang dari sini aku akan langsung menuju ke rumahmu untuk menengok anak dan istrimu. Jawab Dokter Fatimah. Terima kasih ya, Pat. Tolong untuk sementara waktu kau perhatikan kesehatan anak dan istriku. Iya, Arya. Kamu tenang saja. Biar nanti aku yang akan mengontrol kesehatan anak dan istrimu. Arya, kamu tenang saja. Nanti aku akan berusaha untuk membantu mencarikan kaki palsu terbaik untuk kamu. Iya, Pat. Sekali lagi, terima kasih ya. Jawab Arya Wijaya, seraya tersenyum ke arah Dokter Fatimah. Setibanya Dokter Fatimah di kediaman Arya Wijaya, segera Bisaida menuntunnya menuju ke lantai 2 ke arah kamar Wilona. Apa kabar Ibu Wilona? Selamat ya atas kelahiran putranya. Bagaimana keadaanmu? Apa ada keluhan? Tanya Dokter Fatimah setibanya di kamar Wilona. Tidak ada, Dok. Jawab Wilona singkat. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, Ibu Wilona, waktu proses persalinannya normal ya? Iya, Dok. Saya melahirkan di sini karena tak kuat lagi kalau mau ke rumah sakit. Apa? Melahirkan di sini? Terus siapa yang membantu prosesnya? Tanya Dokter Fatimah. Bisaida, Dok. Dulu, sewaktu dia tinggal di kampung, sempat jadi dukun beranak di sana. Jawab Wilona, seraya melirik ke arah Bisaida. Oh, baiklah. Aku periksa dulu bayinya ya. Dokter Fatimah mulai melakukan tugasnya dengan telaten, layaknya seorang dokter. Bayi laki-laki ini ukurannya sangat besar. Pasti sangat sulit waktu proses melahirkannya. Gawat. Pasti ada bagian jalan rahim Wilona yang robek tanpa dijahit. Ada apa, Dok? Apa ada yang salah dengan bayi saya? Tanya Wilona. Oh, tidak ada, Ibu Wilona. Bayi ini sehat dan ukurannya juga besar. Maaf, Ibu Wilona. Saya harus memeriksa rahim Ibu untuk memastikan apa ada masalah. Iya, Bu Dokter, silakan. Jawab Wilona. Dengan sangat hati-hati dan teliti, Dokter Fatimah memeriksa jalan lahirnya Wilona. Aneh, kok bisa secepat ini sembuhnya ya? Bahkan tidak ada tanda-tanda bekas robekan. Bisik hati Dokter Fatimah. Ada apa lagi, Bu Dokter? Kok kelihatan bingung begitu? Tanya Wilona yang penasaran ketika melihat raut wajah Dokter Fatimah yang terlihat bingung. Tidak ada masalah, Ibu Wilona. Aku heran saja, kok bisa sembuh secepat ini ya? Ujar Dokter Fatimah. Iya, Bu Dokter. Bisaidah sering memberikan jamu-jamuan tradisional untuk obatnya.
Dokter Fatimah tersenyum seraya menatap ke arah Bi Saidah yang terlihat gugup. Aneh, walaupun menggunakan obat-obatan tradisional, mana mungkin bisa sembuh secepat ini? Bisik hati Dokter Fatimah. Waktu terus berjalan. Tak terasa, jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Saidah terpaksa membangunkan suaminya Pak Komar. Hati perempuan ini amat gundah setelah mendengar suara canda bayi di tengah malam buta itu. Pak E, apa Pak E mendengar suara tawa bayi itu? Tanya Saidah setengah berbisik. Pak Komar mengkerutkan keningnya, mencoba menajamkan indera pendengarnya baik-baik. Iya, kok ada bayi yang tertawa-tawa di tengah malam begini ya Buni? Siapa sih orang tua yang masih bercanda dengan bayi di waktu selarut ini? Ujar Pak Komar yang nampak bingung. Dengan wajah menegang, Saidah mengingatkan suaminya. Pak E, rumah ini kan besar dan megah. Pagarnya juga tinggi. Jadi mustahil suara bayi itu berasal dari luar atau dari rumah tetangga. Mata Pak Komar membesar ketika mendengar suara istrinya yang membuat dugaan seperti itu. Jadi menurut Buni, itu bayinya Ibu Wilona? Tanya Pak Komar sambil menatap ke arah sang istri. Saidah balas menatap suaminya, sementara bibirnya terasa keluh untuk memberikan jawaban. Mustahil, bayi itu baru berumur 4 hari. Mana mungkin dia biasa diajak bercanda dan tertawa-tawa seperti itu? Ujar Pak Komar seraya bangkit dari duduknya. Pak E mau kemana? Tanya Bi Saidah seraya menarik ujung kain Pak Komar. Pak E akan cari tahu itu sebenarnya bayi siapa. Bune ikut Pak E, rengek Bi Saidah dengan wajah yang semakin memucat. Dengan mengendap-endap, akhirnya sepasang suami istri itu berjalan meninggalkan kamarnya. Tujuan mereka hanya satu, menuju ke lantai 2 ke arah kamar Wilona. Namun, sesampainya mereka di ruangan tengah, mereka berdua begitu terkejut ketika merasakan ada satu hembusan angin yang cukup kuat menerpa tubuh mereka. Sampai-sampai mereka nyaris jatuh karenanya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ceritanya ya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada kisah-kisah terbaru. Akhir kata aku pamit dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalam.